Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hutang adalah sesuatu atau kata-kata yang sangat enak diucapkan, tetapi yang menanggung hutang apabila tidak bisa membayarnya adalah sesuatu yang sangat mematikan hidup orang tersebut. Kesempatan ini saya akan sharing bagaimana saya menyikapi atau solusi yang saya pakai ketika saya bangkrut dan saya mempunyai banyak hutang di titik-titik tertentu. Yang saya lakukan adalah hutang-hutang itu saya cari hutang yang paling terkecil. Ini misalnya ini ada hutang yang sebanyak 4.700.000. Saya catat semua dulu. Ini ada hutang yang 27 juta. Ini ada hutang yang 3 juta. Semua saya catat. Terus karena saya masih bekerja, jadi dari hasil kerja yang saya dapat, lalu itu 70% itu saya hitung-hitung untuk nyauri utang, tapi saya bagi-bagi pada poin-poin tertentu. Yang saya poinkan pertama itu angka hutang yang terkecil dulu. Misalnya itu kan ada angka 3 juta, lalu saya di angka 3 juta itu saya bagi utang saya itu kira-kira dari 3 juta itu saya bagi setahun kira-kira berapa jatuhnya. Kalau 2 tahun itu berapa jatuhnya, itu saya bagi-bagi seperti itu dulu. Baru saya titik temu, karena saya harus membagi-bagi dengan yang lain, itu yang hutang 3 juta itu saya bagi 1,5 tahun, yang hutang 4 juta itu saya bagi selama 2 tahun. Seperti itu saya solusinya. Jadi tanpa terasa itu hutang saya yang 4.700.000 sudah lunas, yang 3 juta sudah lunas, yang 28 juta itu sudah lunas. Itu saya bagi-bagi seperti itu. Misalnya seperti ini. Ini yang hutang 28 lebih ya. Saya bagi tanggal 5 bulan 10 saya nyicil 500 karena memang harus dibagi dengan yang lain. Lalu bulan depannya lagi saya titipin lagi 300. Bulan depannya lagi saya titipin 200. Yang penting kita itu tidak menarget berapa sebulan kita akan membayarnya, tapi kita menarget pada diri kita sendiri bahwa kita harus mencicil, dan kita jauh-jauh punya impian itu mau beli ini mau beli itu dari gaji kita, itu jauh, jangan ada di pikiran kita. Lalu pasti Anda bilang, kalau saya yang tidak gajian bagaimana, kalau yang saya pas-pasan bagaimana, kayak gitu, seperti itu kan. Untuk yang tidak gajian, tingkatkan pemikiran Anda itu bahwa oh iya, kalau saya beli tempe misalnya, lalu kita goreng, dari tempe 5.000, tepung misalnya 2.000, minyak 5.000, berarti kan berapa kita jumlah, harus tempe itu kita jual matang, lalu itu kan ada penghasilan, ada selisih harga pokok bahan dengan kita harga jualnya, itu kan ada selisih. Jadi itu yang gaji Anda. Kalau Anda itu sedang tidak kerja atau tidak ada di perusahaan atau sebagai apalah, KW atau apa, itu yang namanya gaji Anda, itu selisih dari penjualan. Kadang-kadang orang itu mau berjualan itu langsung berpikir, saya mah nggak pandai berjualan, saya mah jualan itu ribet dan sebagainya. Itu yang Anda jadi tidak ada maju-maju, dan utang Anda itu di situ maglek tidak bisa nyauri utang.
Saya dari gaji itu saya 70% itu kan saya hitung diakumulasikan ke hutang itu berapa persen, lalu yang 30% memang untuk kebutuhan saya, dan saya ambil sedikit untuk istilahnya tabungan karena saya takut ada sakit atau apa. Jadi 30% itu mutlak untuk kebutuhan saya, dan ada simpanan dikit gitu. Yang 70% itu saya akumulasikan untuk anak, untuk kebutuhan anak, untuk nyicil utang, dan 10%-nya lagi itu saya belikan misalnya hijab kayak apa akan saya edarkan. Pokoknya semua apa yang menjadi uang, ada penambahan uang tapi yang halal, itu saya lakukan. Karena saya berprinsip jualan itu halal, apapun itu jualannya. Dan kalau kita jualan itu akan semakin banyak relasi, akan semakin banyak kawan, akan semakin kalau kita sedang tidak punya uang, kok kita menutup diri, tidak mau bergaul atau tidak mau bertemu dengan orang atau menjauhkan diri dari pergaulan, itu kan relasi Anda jadi akan tertutup. Itulah yang kadang-kadang orang itu kalau misalnya sedang punya masalah itu menutup diri. Kalau Anda menutup diri, otomatis akan menutup pula jalan rezeki Anda. Misalnya Anda jualan, ketemu orang, kadang-kadang kan kita punya wawasan, oh iya, gini. Nah, itulah. Mungkin kesempatan ini saya nyampaikan hanya segitu dulu. Mudah-mudahan yang saat ini sedang menanggung hutang seperti saya, mudah-mudahan tahun 2001 semua hutang akan lunas. Allahumma amin ya rabbal alamin.